datang di jantung heroisme Indonesia, di Kota Pahlawan. Di sini, di Surabaya, berdiri tegak Tugu Pahlawan. Pastinya kita mengenalkan mereka tentang sejarah kota Surabaya gitu Mbak ya. Mulai dari perjuangannya khususnya di tanggal 10 November, makanya kita ajak ke sini. 10 lengkungan dan 11 ruas mencerminkan 10 November. Arek-arek Surabaya memilih pertempuran berdarah daripada menyerah. Kenapa harus Tugu Pahlawan sama museum? Baik, kenapa harus Tugu Pahlawan dan juga museum? Pertama, karena kami ingin melihat bagaimana situasi dan koleksi-koleksi maupun sejarah-sejarah yang ada di perjuangan Surabaya ini. Kemudian yang kedua itu, tentunya kami sebagai generasi baru, generasi muda saat ini harus meningkatkan cinta tanah air kita terhadap Indonesia, seperti itu. Namun, kisah sebenarnya tidak hanya di permukaan, melainkan tepat di bawah Tugu Pahlawan, tersembunyi Museum 10 November. Disinilah penghormatan abadi bagi ribuan pejuang yang gugur tanpa nama. Di zona ini adalah gambaran kondisi Surabaya pada saat kemerdekaan baru saja diproklamasikan. Di masa ini, bangsa Indonesia segera membentuk organisasi untuk memperkuat negara. Dibentuknya KNI yang merupakan cikal bakal DPR dan juga BKR yang merupakan cikal bakal TNI. Dalam zona ini, peristiwa paling ikonik adalah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Selain itu, kita bisa mendengarkan kembali pidato Bung Tomo dan membaca teksnya. Di sini kita akan merasakan kobaran semangat yang disalurkan oleh Bung Tomo ke arek-arek Surabaya melalui Radio Revolusi. Di zona ini menyajikan berbagai koleksi dari senjata rampasan. Senjata-senjata ini berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya dari tentara Jepang dan juga tentara sekutu. Berbagai peristiwa perjuangan disajikan dalam diorama audio. Di antaranya adalah pertempuran 3 hari, perundingan gencatan senjata, insiden Hotel Yamato, ekspedisi Pulau Nyamukan, serta penyerbuan markas kompeni dan pembentukan KNI. Peristiwa ini menunjukkan dinamika perlawanan di Surabaya. Perjuangan juga melibatkan para wanita. Mereka mendirikan dapur umum untuk para pejuang yang dipelopori oleh Ibu Dariah atau Budar Mortir. Budar Mortir, nama samaran dari Dariah Surodikusumo, pejuang kemerdekaan Indonesia dalam menyediakan logistik selama pertempuran Surabaya. Ia adalah pionir dapur umum yang menyediakan makanan dan air bagi para pejuang dan juga mendirikan pos-pos Palang Merah Indonesia untuk merawat mereka yang terluka. Rumah Sakit Simpang yang secara khusus berfungsi untuk merawat korban pertempuran 10 November. Namun, bekas rumah sakit saat ini telah beralih fungsi menjadi Delta Plaza Surabaya. Pada saat pertempuran, banyak masyarakat Surabaya yang mengungsi ke tempat lain, seperti Sidoarjo, Krian, Malang, Mojokerto, dan lain sebagainya. Yang kita tahu bahwa Tugu Pahlawan adalah ikonik kotanya Surabaya. Jadi mungkin kalau ke Museum 10 Novembernya itu mereka sekaligus mampir. Jadi mereka di sini kan udah ketahuan ya namanya Museum 10 November. Jadi mereka pengen tahu kronologi lengkapnya dari peristiwa 10 November atau pertempuran 10 November seperti itu.
Jadi kalau untuk weekday itu banyak dari kunjungan anak-anak sekolah. Tapi kalau di weekend itu mayoritas dari kunjungan orang-orang atau keluarga gitu. Jadi baik itu dari Surabaya ataupun di luar Surabaya. Nah kalau dari orang mancanegaranya itu setiap hari pasti ada. Banyak yang dari Jepang dan juga aku pernah juga dari Kolombia ataupun dari Prancis, dan mereka kesini tuh untuk belajar sejarah juga. Jadi kalau orang-orang Belanda itu mereka, kalau yang aku pandu dulu, mereka itu dulunya kakeknya itu salah satu tentara di Indonesia ini. Jadi setelah mereka dengar cerita dari kakeknya, mereka belajar langsung ke Surabaya seperti itu. Jadi pengen make sure aja gimana sih gitu. Cerita aslinya di versi Indonesia. Betul sekali. Event-event tertentu kita ada di Instagramnya Musea Surabaya. Jadi itu adalah koleksi ataupun kumpulan dari museum di Surabaya ini yang ada di naungan musea gitu kan. Nah kita ada beberapa event yang aku tahu adalah theatrical, kemudian ada juga Night at the Museum. Jadi itu adalah event-event yang sering dibuat dari Museum 10 November ini. Tugu Pahlawan dan Museum 10 November adalah sebuah pesan bahwa kemerdekaan dibangun atas pengorbanan. Tugas kita hari ini menjaga nyala api semangat perjuangan.